Selamat siang, perkenalkan, nama saya Gita Lentina, NIM 19070160051. Di sini saya akan membahas mengenai disleksia dengan topik pembahasan mengenai pengertian, deteksi, dan diagnosis ARBK disleksia. Disleksia berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata dis yang berarti kesulitan dan leksis yang berarti kata-kata. Menurut Brian dan Brian dalam Veronica L tahun 2016 nomor 2, disleksia merupakan suatu bentuk kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata dan kalimat, yang secara historis menunjukkan perkembangan bahasa yang lambat dan hampir selalu bermasalah dalam menulis dan mengeja, serta kesulitan dalam mempelajari sistem representasional yang berkenaan dengan waktu, arah, dan masa. Dapat disimpulkan, disleksia merupakan salah satu permasalahan anak berkebutuhan khusus dalam jenis gangguan belajar yang memiliki kesulitan membaca dan menulis, sehingga menunjukkan perkembangan yang lambat dalam proses belajar mengenai kebahasaan, baik itu dari mengenali atau membedakan huruf serta mengeja. Penderita disleksia sering mengalami kesulitan dalam mengurutkan kata demi kata, baik itu dari atas ke bawah ataupun dari kiri ke kanan. Penderita disleksia memiliki masalah dalam hal mengingat perkataan dan menyusun sesuatu secara sistematis. Para penderita disleksia juga memiliki daya ingat yang pendek dan hal tersebut dapat bermasalah pada sistem tata bahasanya. Secara umum, disleksia dibagi menjadi dua, yaitu disleksia visual dan auditori. Disleksia visual tampak mengalami kesulitan dalam diskriminasi visual, ingatan visual, keruntuhan visual, bergerak kiri kanan, dan mengenali kata secara cepat. Dan pada disleksia tipe auditori memiliki kesulitan dalam membedakan suara, keruntuhan auditori, dan ingatan bersambung maupun kesadaran fonologis. Gangguan disleksia bukan dibentuk dari ketidakmampuan fisik, melainkan dari permasalahan pada otak yang telah mengolah dan memproses informasi yang sedang dibaca. Permasalahan anak yang memiliki gangguan disleksia dapat diidentifikasi sejak dini, karena permasalahan disleksia mudah terlihat ketika anak berusia prasekolah. Pada usia prasekolah, deteksi disleksia dapat dilihat dengan riwayat keterlambatan berbahasa atau tidak tampaknya bunyi dari suatu kata, kesulitan dengan kata yang berirama, kebingungan dalam menghadapi kata-kata yang mirip, kesulitan belajar mengenal huruf, dan dengan ditambah dengan adanya anggota keluarga yang mengidap disleksia, maka kemungkinan anak mengalami resiko disleksia juga. Pada usia di taman kanak-kanak, kemungkinan anak mengalami risiko disleksia dapat ditandai dengan kurangnya kemampuan tampil dalam membaca di sekolah. Deteksi dini pada anak usia taman kanak-kanak dapat dilakukan pada akhir tahun masa kanak-kanak dengan cara memberikan tes sederhana pada anak mengenai phonological dan phonemic awareness, mengenal dan menyebutkan huruf dan angka, serta membaca dan menulis sederhana. Beberapa contoh yang dapat digunakan dalam melakukan deteksi dini adalah yang pertama dengan memberi bunyi atau suara-suara binatang dan anak diminta menyebutkan suara binatang apakah itu. Yang kedua, memberi gambar-gambar yang biasa ia kenal dan anak diminta menyebutkan nama gambar tersebut. Yang ketiga, dengan memberi gambar warna-warna dan anak diminta untuk menyebutkan warna. Dan yang keempat, dengan menyebutkan beberapa kata yang biasanya ia kenal, misalnya mama. Kemudian, deteksi di kelas 1 sekolah dasar. Pada masa memasuki sekolah dasar, untuk mendeteksi resiko disleksia pada anak-anak dapat dilakukan menjelang akhir tahun kelas 1 dengan berbagai evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilihat dari sikap mengerjakan tugasnya. Dalam sikap mengerjakan tugas dapat dilihat yang pertama, motivasi membaca dan menulis. Apakah anak sudah termotivasi untuk belajar membaca dan menulis? Yang kedua, orientasi pada tugas saat belajar membaca dan menulis. Apakah anak cukup terlibat dalam membaca dan menulis? Apakah anak seringkali sibuk dengan hal lain atau melamun? Dan apakah di dalam kelompok atau kelas anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan membaca dan menulis? Yang ketiga, ada konsentrasi.
Dapatkah anak melakukan konsentrasi pada saat membaca dan menulis? Berapa lama anak dapat melakukan aktivitas membaca dan menulis dalam suatu kelompok atau kelas? Pada jam berapa waktu terbaik dalam membimbingnya? Dan berapa lama anak dapat melakukan pemusatan perhatiannya dalam kegiatan membaca dan menulis? Kemudian dilihat dari perilakunya. Dalam evaluasi perilaku dapat dilihat dari yang pertama mengenai organisasi dan perencanaannya. Bagaimana keterampilan anak dalam melakukan pengorganisasian dan perencanaan terhadap aktivitas belajar membaca dan menulis. Yang kedua mengenai refleksi diri dan memperbaiki diri. Apakah anak tersebut mengetahui jika ia mengalami kesalahan ketika membaca dan menulis? Bagaimana cara anak memperbaiki kesalahan-kesalahannya dalam kegiatan membaca dan menulis? Tulisan dan kalimat yang seperti apa yang ia perbaiki? Dan yang ketiga, membaca mandiri. Apakah anak tersebut dapat membaca secara mandiri? Anak lebih senang membaca dalam hati atau membaca secara keras? Yang keempat, bahan ajar membaca. Apakah anak tersebut lebih menyukai buku yang bergambar atau buku yang tidak bergambar? Apakah anak lebih menyukai bentuk huruf tertentu, besar tertentu, jarak kata tertentu? Yang kelima, ucapan pada saat membaca. Apakah anak tersebut terdapat kesulitan-kesulitan dalam pengucapan? Dan bagaimana intonasi anak dalam membaca? Yang keenam, ingatan. Dapatkah anak mengingat mengenai bentuk huruf dan angka? Apakah anak dapat memegang benang merah suatu cerita pada saat membaca? Apakah anak tersebut tahu apa yang sedang dibacanya? Dan dapatkah anak mengingat tugas apa saja yang diinstruksikan padanya? Kemudian dalam faktor emosinya, dapat dilihat dari reaksi emosional terhadap masalah membaca dan mengeja. Apakah anak merasa kesulitan dalam pelajaran membaca dan mengeja? Bila iya, bagaimana kesulitan yang dirasakan dan kelihatannya? Kemudian deteksi disleksia pada remaja dan dewasa. Pada usia remaja dan dewasa, seseorang yang mengalami resiko disleksia akan menunjukkan gangguan belajar seperti halnya meloncati kata-kata, menunjukkan masalah dalam persepsi visual yang dapat dicontohkan dengan membaca dua kalimat yang sama atau melewati kalimat, menunjukkan masalah dalam membaca secara komprehensif, contohnya membaca suatu topik namun tidak mengingat apa yang telah dibaca, tidak mengerti konsep matematika, tidak bisa belajar perkalian, atau salah dalam mengubah rangkaian angka, salah membaca tanda-tanda matematika, dan kesulitan dalam mengeja atau bahasa, atau juga bisa keduanya, kesulitan dalam mengeja atau berbahasa. Kemudian, para penderita disleksia akan merasa kesulitan mengerti apa yang dikatakan oleh guru, salah mengerti apa yang dikatakan oleh teman-temannya, dan sulit mengingat apa yang telah dipelajarinya. Ketika ingin mengetahui informasi mengenai ARBK disleksia, tentunya diperlukan asesmen diagnosis untuk menggali informasi selengkap-lengkapnya agar dapat dibuat pertimbangan dan keputusan yang tepat berhubungan dengan individu yang akan dikenai asesmen yang dapat digunakan untuk membuat keputusan pengajaran atau layanan khusus. Pelaksanaan asesmen diagnosis secara operasional memiliki tujuan. Yang pertama, menemukan kemampuan dan potensi perkembangan ARBK yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penentuan program intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menemukan informasi mengenai kemampuan dan potensi akademik ARBK yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan ARBK. Dan yang ketiga, menentukan kemampuan dan potensi non-akademik atau aspek perkembangan ARBK yang digunakan dalam menentukan program layanan kompensatoris yang sesuai dengan kelainan dan kebutuhan khusus yang diperlukan ARBK. Penegakan diagnosis disleksia dapat ditegakkan jika anak mengalami ketertinggalan yang signifikan dan didaktis resistensi, sudah diberikan bantuan tetapi tidak memberi efek. Kemudian ketika masalahnya memenuhi kriteria yang spesifik, yaitu 1. Kesulitan yang amat sangat dalam hal otomatisasi membaca dan mengeja. Yang kedua, tidak ada faktor-faktor lain pada individu ataupun dari lingkungan yang mempengaruhi kondisi masalah membaca dan mengeja. Yang ketiga, adanya komorbiditas atau adanya masalah perkembangan atau gangguan lain yang mengikutinya yang dapat menghambat perkembangan membaca dan mengeja. Dengan dilaksanakannya asesmen diagnosis, ketika ketentuan tersebut sudah memenuhi syarat seseorang terkena risiko disleksia, maka penegakan diagnosis dapat dilakukan dengan melakukan tes-tes psikoedukasional.
Penilaian psikologis dapat meliputi evaluasi neuropsikologi atau psikologi klinik. Salah satu tes yang dapat digunakan adalah tes EQ. Tes EQ digunakan untuk menentukan apakah terdapat ketidaksesuaian. Tes lain yang dapat digunakan antara lain menilai persepsi kognitif dan gangguan bahasa. Sekian pembahasan dari saya, semoga pembahasannya dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri dan terima kasih.